Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Putri, Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai nun mati atau tanwin, min mati, qalqalah, dan mad iwad. Dari dosen Bapak Syahril L. SIP MPD. Buku materi pertama yakni bacaan nun mati dan tanwin. Pengertian nun mati. Nun mati dan tanwin adalah salah satu dari hukum tajwid, yaitu hukum bacaan nun mati. Nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, hukum bacaannya ada 5, yaitu nomor 1, izhar, idgham. Idgham ini dibagi menjadi 2, yaitu ada idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Selanjutnya iqlab dan ikhfa. Yang pertama, izhar dan huruf izhar. Izhar artinya jelas atau terang. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf kholqi, yang itu a, ha, kho, ain, going, dan ha, maka harus dibaca jelas atau terang. Adapun contohnya sebagai berikut. Kufuwan ahad, di mana ada huruf wa ketemu dengan huruf alif. Tanwin ketemu dengan huruf alif. Selanjutnya, contoh selanjutnya, min haitsu, berarti huruf nun mati bertemu dengan huruf ha. Selanjutnya, man khaffat, nun mati ketemu kho. Selanjutnya, khuluqin azim, tanwin, di mana tanwin di sini adalah kasrah bertemu dengan huruf ain. Contoh selanjutnya, kauman ghairakum. Sekali lagi, kauman ghairakum. Huruf tanwin bertemu dengan huruf go. Selanjutnya, lakumul anhar, nun mati bertemu dengan ha. Itulah huruf kholqi beserta contohnya. Selanjutnya kita masuk ke idgham dan huruf idgham. Idgham yang pertama adalah idgham bigunnah. Idgham bigunnah artinya dilebur dengan disertai dengung, yaitu memasukkan atau meleburkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya dengan disertai berdengung. Jika bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu nun, mim, waw, dan ya. Adapun contoh idgham yaitu pertama, huruf idgham ya, hisaban yasira, di mana tanwin bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya pada nun mati, ayyafqahu, nun mati ketemu ya. Selanjutnya, amilatun nasibah, tanwin ketemu nun. Lan nadkhulaha, nun mati ketemu nun. Bisultanim mubin, tanwin bertemu dengan huruf mim. Amman, tanwin ketemu mim. Contoh yang terakhir, khairu wa abqa, tanwin ketemu wa. Dan miwaro, tanwin ketemu wa. Contoh berikutnya idgham bila gunnah. Jika tadi idgham bigunnah, maka selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Maksudnya dilebur tanpa didengung atau dilebur tanpa dengung, yaitu memasukkan atau meleburkan huruf nun mati atau tanwin
ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai dengung jika bertemu dengan huruf lam dan ro. Adapun contohnya milladunka, milladunka. Jadi langsung meleburkan atau memasukkan nun mati tersebut ke dalam la. Selanjutnya contohnya latiful lima, qalilil la yusbih, qalilil la yusbih, dzikrul lil alamin. Maaf, dzikrul lil alila. Maaf, dzikrul lil alilain. Tanwin ketemu la. Selanjutnya iklab dan huruf iklab. Iklab artinya menukar atau mengganti. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya dengan menyuarakan membunyi nun menjadi suara mim dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Contohnya bi ayyi dzambin qutilat. Contoh berikutnya, di sini kita harus menyuarakan nun mati menjadi huruf mim. Lam. Contoh selanjutnya, amadam ba'ida. Amadam. Jadi sini tanwin ketemu ba. Jadi harus itu huruf nun mati bunyi n-nya berubah menjadi mim. Contoh selanjutnya mim ba'dihim, mim ba'dihim alimun bidat yanbaghi sayyi'atun bima amba. Jadi inilah beberapa contoh iklab dan huruf iklab. Selanjutnya ikhfa dan huruf ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau tidak jelas. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang hurufnya ada 15. Di mana ada ta, ada sa, ada jim, ada dal, ada sal, ada za, ada sin, ada shi, ada sya, ada so, do, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Jika menurut secara bahasa, ikhfa memiliki arti samar. Samar dalam hal ini adalah samar dalam mengucapkan bacaan antara izhar dan idgham. Ada juga yang mengatakan samar dan hal suara nun mati yang ada pada bacaan terkait. Walaupun demikian, secara kesimpulan, tetap sama, yakni samar. Dalam pengertian hukum tajwid, ikhfa adalah satu hukum yang disematkan pada bacaan nun mati atau tanwin ketika bertemu salah satu di antara 16 huruf hijaiyah yang tadi itu yang saya sebutkan. Selanjutnya, adapun contoh ikhfa, yaitu miftah fiha, nun mati ketemu ha, ma'a sajjaja, tanwin ketemu ta, ajainakum, nun mati ketemu ja, Qiwanu daniyah, tanwin ketemu da, madzalladzi, tanwin ketemu ta, yauma idzin surqa, tanwin ketemu za, innal insan, nun mati ketemu sa, adzabun syadid, tanwin ketemu sya, qauma salihin, tanwin ketemu so, musfiratun dhahikah, tanwin ketemu do, wa ma yafiq, tanwin nun mati ketemu to, an zuhurihim, nun mati ketemu do, hum yufahum, tanwin ketemu fa, rizqan qalu, tanwin ketemu ko, maka daya rojo, nun mati ketemu nun.
Selanjutnya kita masuk ke hukum mim mati, di mana hukum mim mati di sini ada ikhfa syafawi, ada idgham mislain dan izhar syafawi. Mari kita lihat yang pertama, izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu bagian dari ilmu tajwid yang ketika huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Ingat, kecuali huruf mim dan ba. Izhar berarti terang, jelas atau tidak mendengung. Syafai berarti bibir, sebab huruf hijaiyah mim makharijul hurufnya yaitu bertemunya bibir bagian bawah dan bagian di atas. Dalam istilah yang ada dalam ilmu tajwid, izhar syafawi yaitu melafalkan huruf hijaiyah yang ketemu dengan huruf mim sukun dengan terang dan jelas, dan ini tidak disertai dengan berdengung atau gunnah. Dan dalam izhar syafawi bisa terjadi dalam satu kalimat kata ataupun di luar kalimat kata yang terpisah. Berikut, fi amwalihim haqq. Jadi harus jelas cara penyebutannya. Contoh selanjutnya, amja'alu. Contoh selanjutnya, ka'amsal. La'allakum tattaqun. Ya, harus jelas cara penyebutannya. Dan yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu satu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun atau mim mati ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Jadi kalau yang tadi semua huruf hijaiyah kecuali mim ba, dan sekarang kalau ikhfa syafawi apabila ada huruf mim mati ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Ikhfa berarti menyembunyikan atau menyamarkan. Syafawi berarti bibir, disebut dengan ikhfa syafawi sebab makhraj dari huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba adalah pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas. Cara membaca dari hukum ikhfa syafawi yaitu dengan membaca lebih dulu huruf hijaiyah sebelum mim sukun atau mim mati, setelah itu masuk ke dalam huruf mim sukun dengan cara mengeluarkan irama dengungnya. Hukum dari ikhfa syafawi yaitu dengan cara menahan huruf hijaiyah mim secara samar-samar, seperti sehingga ketika akan ketemu dengan huruf hijaiyah ba, maka bibir atas dan bibir bawah dalam posisi yang tertutup. Adapun contoh ikhfa syafawi seperti yang ada di layar ini, yang pertama, wa may ya'tasim billah. Jadi nun mim ketemu ba. Selanjutnya, wa ma hum bi kharijin. Selanjutnya, taqikum ba'sakum wa hum bada'ukum anfusukum bittikhadikum. Ya, jadi seperti itu ya cara membacanya, harus dengan selanjutnya idgham mislain atau idgham mini merupakan hukum tajwid yang terjadi khusus untuk huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah mim yang mempunyai harakat, apakah itu mim yang berharakat fathah, kasrah maupun dhamma. Disebut dengan mislain sebab terjadinya sepertemuan dua huruf hijaiyah yang makhraj dan juga sifatnya adalah sama persis identik, tetapi khusus bagi huruf hijaiyah mim sukun yang ketemu huruf mim yang mempunyai harakat. Dinamai dengan idgham sebab cara untuk membacanya yaitu dengan cara melebur menggabungkan satu huruf hijaiyah ke dalam huruf hijaiyah sesudahnya, atau istilah lainnya adalah dengan ditasydidkan. Maksudnya ditasydid berarti memasukkan. Hukum dari idgham misalnya adalah dibaca dengan mendengung, makhraj huruf hijaiyah mimnya jelas dan mengalun, kurang lebih sekitar 2 sampai 3 harakat, 1 alif hingga 1/2 alif. Tasydid idgham mislain merupakan tasydid hukum, yaitu sebuah tanda tasydid yang ada dan diberikan sebab terjadinya suatu hukum peleburan dan pertemuan.
Contoh idgham mislain atau idgham mimi. Mislahum ma'akum ajrahum marratain fi qulubihim marada wa in kuntum marada. Mim sukun atau mim mati ketemu dengan huruf mim atau mim berharakat fathah. Selanjutnya kita masuk di qalqalah, di mana qalqalah di sini dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Qalqalah menurut bahasa, qalqalah artinya pantulan atau gerak atau getaran suara. Menurut istilah, qalqalah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya, karena huruf tersebut berharakat fathah, dhammah atau kasrah yang dibaca sukun karena berhenti. Dengan demikian, bacaan qalqalah terjadi apabila huruf qalqalah berharakat sukun atau huruf qalqalah berharakat fathah, dhammah atau kasrah yang dibaca sukun karena waqaf atau berhenti. Qalqalah artinya memantulkan. Qalqalah artinya memantul. Yang termasuk huruf qalqalah ada 5, yaitu ada da, jim, o, to, dan ba. Untuk lebih mudah menghafalkannya, kita bisa menyingkatnya menjadi baju di toko, baju di toko, atau batok jadi. Jadi dengan kita menggunakan baju di toko atau batok jadi, kita lebih mudah menghafalkan huruf qalqalah itu sendiri. Selanjutnya pembagian qalqalah. Pertama, qalqalah sughra. Qalqalah sughra atau biasa disebut kecil, yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya asli. Qalqalah sughra atau kecil adalah huruf qalqalah yang terletak di pertengahan kata yang berharakat sukun. Cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Jadi cara membaca dengan pantulan tapi tidak terlalu kuat. Adapun contohnya, contoh qalqalah sughra yang ada pada Quran surah Al-Lahab ayat 5 huruf ba sukun. Pada kata hablum ba sukun. Selanjutnya Quran surah An-Nasr ayat 2 ada huruf dal sukun. Pada kalimat yadkhulu. Selanjutnya Quran Quraisy ayat 4 huruf ta sukun. At'amahum ta. Selanjutnya Quran surah Al-Fil ayat 2 huruf jim sukun. Yaj'al ya di sini ada huruf ja, berarti itu termasuk qalqalah sughra. Selanjutnya Quran surah Al-Alaq ayat 12 huruf qaf sukun. Bittaqwa huruf qa. Dan masih banyak di surah-surah lainnya. Selanjutnya qalqalah kubra atau biasa disebut qalqalah besar, yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya karena diwakafkan. Huruf qalqalah yang terletak pada akhir kata yang dibaca sukun, baik karena memang berharakat sukun atau berharakat fathah, dhammah, kasrah atau tanwin, tetapi dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya harus lebih mantap dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Adapun contohnya Al-Falaq ayat 1 yang berbunyi birabbil falaq, harus ada kata mantul sedikit yang huruf qa. Falaq. Quran surah At-Tariq ayat 3 qib. Selanjutnya Quran surah Al-Buruj ayat 1 was-samaa'i dzatil buruj, harus lebih diperkentara lagi huruf qalqalahnya untuk karena dia berada di akhir atau waqaf. Selanjutnya Quran surah Al-Fajr ayat 7
Irama dzatil imad. Selanjutnya Quran surah Al-Buruj ayat 20. Wallahu min waraihim muhit. Muhit. Selanjutnya kita masuk ke al-huruf muqatta'ah. Apa sih itu huruf al-muqatta'ah? Mari kita lihat. Pengertiannya, huruf muqatta'ah yaitu muqatta'at. Bahasa Arab, al-huruf muqatta'. Al-huruf al-muqatta'. Huruf yang terpotong-potong atau fawatihus suwar adalah ayat-ayat mutasyabih pada pembukaan beberapa surah Al-Quran yang tersusun dari 1 sampai 5 huruf hijaiyah yang tidak membentuk kata. Jadi untuk lebih sejelasnya, kadang kita menemukan dalam Al-Quran itu ada huruf yang tidak ada artinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Maka dari itu disebutlah huruf muqatta'ah. Adapun hurufnya ada di sini, untuk bacanya nanti di akhir, dan terlebih dahulu mari kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai huruf al-muqatta'ah. Cara membaca huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah berjumlah 14 huruf dan menjadi pembuka fawatihus aswar di 29 surah dalam Al-Quran. Ke-14 huruf itu adalah ha, ro, sa, sod, to, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Membaca ke-14 huruf di atas adalah dengan menyebutkan hurufnya, atau cara membacanya harus disebutkan sesuai dengan huruf aslinya, seperti alif, ha, ro, sin, bukan sa, jadi harus huruf asli, sin, sad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Selain itu disesuaikan dengan panjang bacaannya juga perlu diperhatikan ketika membaca huruf-huruf al-muqatta'ah. Jadi kita tidak sembarang harus memperhatikan panjang pendek dari huruf muqatta'ah itu sendiri. Cara membacanya harus gunnah atau dengung. Misalnya dengung di antara huruf lam dan mim ketika membaca surah muqatta'ah yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Berbunyi ayat 2 maksudnya surah yang kedua. Alif lam mim. Harus surah-surah yang diawali dengan huruf hijaiyah atau huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama ada Quran surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Rad, Ibrahim, Al-Hijr, Maryam, Toha, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, dan dimulai dengan huruf muqatta'ah dan ada alif lam mim. Dan ini semuanya, dan surah ke berapa? Dan ini Luqman, ada Ar-Rum, As-Sajdah, Yasin, Shad, Al-Mu'minun, Fussilat, Asy-Syu'ara, As-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Qaf, dan Al-Qalam. Jadi jumlahnya ada 29 sebagaimana yang tadi disebutkan di awal tadi. Selanjutnya dalam tinjauan ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid, cara membaca huruf muqatta'ah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pendek. Pendek di sini khusus hanya untuk pada alif saja. Dan yang kedua maksudnya yang kedua 2 harakat, panjang 2 harakat. Yaitu berlaku pada huruf yang bila dilafalkan terdiri dari 2 huruf. Hurufnya ada 5 dan dikumpulkan pada ha, ya, to, ha, ro. Nama hukumnya mad tabi harfi. Kelima huruf di atas apabila dilafalkan maka terdiri dari 2 huruf, di mana setelah huruf tersebut terdapat alif mad atau 2 harakat. Selanjutnya dibaca 6 harakat, yaitu pada huruf yang bila dilafalkan terdiri dari 3 huruf. Hurufnya ada 8 dan dikumpulkan pada ka, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan shad. Huruf-huruf di atas apabila dilafalkan terdiri dari 3 huruf, yakni kaf,
dan seterusnya. Dalam ilmu tajwid, kedelapan huruf di atas dibaca panjang 6 harokat dan termasuk mad lazim harfi. Mad lazim harfi pun terbagi menjadi 2 mad lazim harfi mukhaffafah dan mad lazim mutsaqqal. Yang pertama, mad lazim harfi mukhaffaf. Apabila kedelapan huruf tersebut tidak diidghamkan, contohnya kah ya ain sad nun ha mim. 2. Mad lazim harfi musaqqal. Apabila dibaca idgham dan hanya terjadi ketika idgham lam ke mim dan sin ke mim. Contoh alif lam mim, alif lam mim ra, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada al-huruf al-muqatta'ah fi kitabillah, atau huruf-huruf al-muqatta'ah yang ada pada kitab Allah. Yang pertama, nun, qaf, sad, taha, tasin, hamim, yasin, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, alif lam mim ra, ta sin mim, kah ya ain sad, hamim, ain sin qaf. Jadi seperti itu ya. Yang 2 harakat dibaca 2 harakat, yang 6 harakat dibaca panjang 6 harakat, agar artinya tidak salah-salah. Karena hanya sedikit saja salah panjang pendeknya yang salah, maka wallahu a'lam. Selanjutnya bacaan lafaz Allah dibaca tebal, tafkhim, dan dibaca tipis atau tarkik. Pengertian tafkhim dan tarkik. Tafkhim secara sederhana bisa diartikan tebal. Adapun dalam ilmu tajwid, tafkhim adalah menebalkan bunyi huruf ketika diucapkan, maka patutlah penuhlah mulut oleh gemanya huruf. Sedangkan tarkik artinya tipis, dan dalam ilmu tajwid, tarkik adalah menipiskan bunyi huruf ketika sehingga tidak penuh mulut oleh
hurufnya, oleh gemahnya huruf. Selanjutnya, penerapan hukum taskin dan tarqiq pada lafal Allah. Lafal Allah. Lafal Allah dibaca taskin atau tebal apabila huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Contohnya, wallah, wallah. Jadi ini di sini huruf Allah dimulai dengan huruf fathah, maka dibaca tebal. Innallah, ini juga dimulai huruf fathah, jadi harus tebal. Nasrullah, nasrullah. Wajhullah, wajhullah, yang didahului oleh huruf berharakat fathah. Selanjutnya, ma'allah, ma'allah. Qul huwallah, yang ini harus tebal. Qul huwallahu ahad. Syahidallah, tebal. Syahidallah. La ilaha illallah, illallah, ini juga tebal. Selanjutnya, lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berharakat dhammah. Warahmatullah, warahmatullah. Yu'tiyahumullah khaira, humullah. Yuhibbukumullah, na'budullah. Jadi semuanya harus dibaca tebal agar jelas. Selanjutnya, penerapan hukum taskin dan tarqiq pada lafaz Allah. Lafaz Allah yang dibaca tarqiq atau tipis apabila huruf sebelumnya berharakat kasrah. Jadi perbedaannya itu, jika tadi kalau yang taskin apabila huruf sebelumnya berharakat fathah dan dhammah, dan sekarang kalau yang tarqiq apabila huruf sebelumnya berharakat kasrah. Dan contoh, bismillah, wa kafa billah. Jadi harus bacanya tipis. Allah yang didahului huruf lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, posisi mulut tidak menjorok ke depan. Tidak menjorok ke depan. Contohnya ada pada ini. Untuk lebih jelasnya, apabila dia berharakat huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhammah, maka harus dibaca lo. Dan untuk huruf yang sebelumnya yang berharakat kasrah, maka lafaz Allah dibaca lah atau tipis, yang di atas tebal dan yang di bawah tipis. Allah berbunyi tebal mirip ke bunyi lo karena sebelumnya berbaris a atau u, maksudnya fathah atau dhammah. Contohnya, amarallahu lakum, jadi tebal. Huwallahu karim. Allahu rabbi wa rabbukum, tebal. Walau sya'allahu ma fa'aluh, di sini juga tebal karena huruf di sebelumnya fathah. Qul sadaqallahul azim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa'budullaha rabbakum. Astaghfirullahal azim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Selanjutnya, lafaz Allah berbunyi tipis dengan huruf la karena sebelumnya berbaris i. Jadi ini tipis, dan sedangkan tadi itu harus tebal. Contohnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi, bismillahirrahmanirrahim. Harus tebal, harus tipis. Yahdillahu ma yasha. Yahdillah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Walillah. Fi sabilillah. Jadi di sini bukan fi sabilillah, bukan tebal. Lain kalau tipis dan lain kalau tebal. Jadi cara bacanya di sini fi sabilillah. Selanjutnya, amanna billahi wa malaikatihi
fi rahmatillah. Jadi yang contoh kedua ini harus dibaca tipis, dan sedangkan yang tadi yang pertama contohnya harus dibaca selalu. Waqaf baris 2 an hukum mad iwad. Pengertian dan ciri mad iwad. Mad iwad adalah mad yang terjadi karena pergantian harakat fathatain atau tanwin fathah menjadi alif, seperti mad tabi'i karena diwakafkan, atau dapat diartikan dengan berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Bacaan mad iwad dibaca wakaf dengan dipanjangkan sampai satu alif atau dua harakat. Contoh dan cara baca mad iwad. Berikut ini merupakan contoh baca mad iwad dalam Al-Quran disertai cara membacanya dan sebabnya. Contoh pertama pada Quran surah Taha ayat 10, alan nari huda, dibaca alan nari huda, sebab karena fathatain di akhir kalimat yang diwakafkan sehingga diganti alif dan dipanjangkan hingga dua harokat. Dan contoh yang kedua, katsiran wa nisaa, dibaca katsiran wa nisaa, Quran surah An-Nisa ayat 1. Sebabnya karena fathatain di akhir kalimat yang diwakafkan sehingga diganti alif dan dipanjangkan hingga dua harakat. Contoh yang ketiga, qauman buro, dibaca qauman buro, Quran surah Al-Furqan ayat 18. Sebab hathatain di akhir kalimat yang diwakafkan sehingga diganti alif dan dipanjangkan hingga dua harakat. Wakaf baris 2an atau hukum mad iwad. Baris 2an fathatain dibaca panjang kalau berhenti atau wakaf sehingga bunyi huruf n hilang. Contoh mihada, mihada. Latihan pertama, dibaca panjang pada akhir ayat tanpa bunyi n. Wal 'adiyati dobha. Jadi bukan dobahan. Dan huruf n-nya itu dimatikan atau dihilangkan. Dobha diganti menjadi dua alif atau dua harakat. Fal muriyati qadha, falmugirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasaqna bihi jam'a. Latihan 2 sama, dibaca panjang pada akhir ayat tanpa bunyi n. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Yang terakhirnya ini, waj'alna naumakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Jadi semuanya panjang dibaca panjang pada akhir ayat tanpa bunyi n, baca dua harakat. Sekian dari saya, dan terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan karena saya tidak luput dari salah dan dosa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Leni Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.